Berkat pertemuan Airlangga dengan SBY, AHY di atas angin, Anies terancam. Di koalisi perubahan, nama AHY selalu jadi bahan sindiran dan ejekan karena nggak punya prestasi, nggak punya pengalaman, cuma andalkan SBY. Tapi punya mimpi jadi wakil presiden. Gagal di Pilkada DKI, malah mau maju jadi cawapres. Partai Nasdem dan PKS juga kelihatan gak tertarik kalau AHY jadi cawapres Anies. Berulang kali nama Mahfud MD, Sandiaga, hingga Hovifah disuarakan sebagai cawapres potensial. Kalau Demokrat habis kesabaran, bisa saja mereka keluar dari koalisi. Kalau sudah begini, Anies yang terancam gak bisa nyapres. Demokrat bisa saja bikin ulah kalau ada peluang. Barusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto minta langsung bertemu SBY di Cikes. Dua tokoh besar bertemu langsung. Artinya ada pembicaraan serius. Kalau cuma pembahasan sepele, cukup lewat telepon, orang awam pun bisa menebak kalau mereka mau diskusi soal Pilpres. Saya lihat ini ada kaitannya dengan P3 yang resmi berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Sebelumnya, KIB terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Karena P3 bergabung dengan PDIP, otomatis kekuatan KIB agak merosot. KIB butuh tambahan kekuatan dari partai lain. Mungkin Demokrat cocok jadi pengganti. Jika Demokrat dan Golkar bergabung, maka syarat ambang batas 20% udah tercapai. Duet Airlangga dan AHY bisa langsung terwujud. Apakah itu mungkin? Ternyata AHY kasih sedikit kode buat kita. Dia bilang, semua sangat mungkin terjadi kalau tujuannya baik dan sama-sama mau melakukan perubahan. Berarti AHY buka peluang untuk bikin koalisi perubahan jadi kacau. Pertanyaan lainnya, apakah Golkar yang pindah ke koalisi perubahan atau Demokrat yang pindah ke KIB? Kalau Golkar yang berkoalisi dengan koalisi perubahan, rasanya sulit sekali. Ini karena tahun 2019 lalu Monas Golkar memutuskan Airlangga sebagai capres Partai Golkar. Tahun 2021 Golkar gelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Hasilnya Airlangga maju sebagai capres. Kayaknya Golkar nggak mau tawar-menawar soal capres. Jadi ada dua skenario. Kalau Golkar gabung ke koalisi perubahan, maka Airlangga capres, lalu Anies juga capres. Ya nggak bakalan klop. Salah satu harus mengalah, tapi siapa yang mau mengalah? Tapi kalau Demokrat yang bergabung bersama Golkar, ini lebih gampang. Peluang AHY jadi cawapres terbuka lebih lebar. Airlangga tetap bisa jadi capres. Skenario ini menurut saya lebih masuk akal. Nah, dengan demikian AHY punya daya tawar yang lebih kuat. Kalau selama ini AHY nggak berdaya di koalisi perubahan karena nggak dilirik, maka pertemuan antara Golkar dan Demokrat bikin posisi Anies mulai goyang. Syarat bubarnya koalisi perubahan cuma satu, yaitu salah satu partai keluar dari koalisi. Mereka bakal game over dan Anies jadi gelandangan politik. Dari sini kita bisa lihat AHY berpeluang ancam posisi Anies. Golkar beri harapan pada Demokrat. AHY bisa tersenyum lega karena ada pintu peluang yang terbuka untuk dia. Mimpinya untuk jadi cawapres kembali terang. Seandainya Golkar
memang ajak Demokrat berkoalisi. P3 yang awalnya ke KIP aja mendadak gabung ke PDIP dan dukung Ganjar. Kenapa Demokrat gak bisa keluar dan gabung ke Golkar? Semua bisa terjadi. Apapun mungkin terjadi. AHY tadi udah bilang, peluang koalisi selalu ada. Orang yang berkomitmen gak akan melirik peluang lain di luar. Bisa dibilang koalisi perubahan gak sesolid yang kita bayangkan. Anies yang bukan ketua umum partai, juga bukan kader partai, gak punya logistik, punya riwayat utang piutang saat pilkada DKI. Biasanya rentan dengan resiko gagalnya pres. Anies gak punya apa-apa selain rekam jejak amburadul selama jadi gubernur dan juga rekam jejak jago ngibul. Jika pada akhirnya Anies gagal nyapres, ini bukan hal yang aneh. Kalau mau koalisi aman, Anies memang harus memilih AHY sebagai cawapres. Demokrat paling rentan dipengaruhi karena niat AHY untuk jadi cawapres. Golkar mungkin sedang merayu. Kalau Anies masih jual mahal, resikonya adalah jadi penonton di Pilpres. Mungkin akan ada perlawanan dari Nasdem dan PKS yang dari awal kurang setuju dengan nama AHY, atau malah Anies mungkin kurang tertarik berduet dengan AHY. Dengan munculnya Golkar sebagai pihak ketiga, maka AHY di atas kertas bisa bikin Anies terperosok. AHY di atas angin saat ini ibarat saya minta naik jabatan di perusahaan yang sekarang, tapi tidak digubris dan perusahaan lain menawarkan jabatan yang lebih tinggi. Saya punya daya tawar. Saya jadi PD kasih pilihan ke atasan. Apakah mau naikkan jabatan saya atau saya pindah ke perusahaan lain? Inilah yang terjadi pada AHY. Dari yang putus asa dilepehin dan tidak dianggap, jadi punya power untuk negosiasi ulang. Anies yang pusing 7 kali link. Anies harus putar otak. Gimana caranya mempertahankan Demokrat supaya tidak minggat? Anies selain harus berhadapan dengan lawan tangguh yaitu Ganjar dan Prabowo, juga harus menjaga AHY agar Demokrat gak ngambek lalu kabur. Jika Anies memang kurang sreg dengan AHY dari awal, maka dia harus menghadapi perlawanan dari AHY. Mungkin mereka bakal saling gigit. Bagi sebagian orang, Pilpres dirasa lebih adem kalau tidak ada Anies. Siapapun capresnya, gak masalah, asalkan jangan ada Anies. Sebagian pendukungnya bakal bikin gaduh di Pilpres. Sama seperti saat Pilkada DKI tahun 2017. Kalau Anies gak ikutan Pilpres, bakal lebih tenang. Dinamika politik saat ini berpotensi membuat tiket capres Anies terkoyak. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?